Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa setia Dolan ID Surabaya, diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya tiap hari Senin pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Dolan seri ke-65 pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Mungkin dalam suasana puasa Ramadan, mudah-mudahan para pemirsa setia Doan pada sore hari ini. Karena pada sore hari ini topik yang akan kita tampilkan sedikit berbeda dengan topik-topik biasanya. Karena biasanya kan kita mungkin topik-topik yang berkaitan dengan klinis. Namun pada sore hari ini topik yang akan kami sampaikan adalah mengenai precision medicine. Ya, mungkin ini akan menarik karena mungkin juga akan melibatkan berbagai multidisiplin ilmu dan mungkin kita juga pastinya ingin tahu ya dok, apa sih sebetulnya precision medicine itu. Dan pada kesempatan Dolan ID Surabaya pada sore hari ini akan menampilkan dua narasumber kita di bidang farmakologi klinik. Narasumber yang pertama adalah Dr. Jeffman Effendi Marzuki, spesialis farmakologi klinik. Beliau adalah dokter spesialis farmakologi klinik di Rumah Sakit Premier Surabaya dan Rumah Sakit Ubaya. Beliau juga bertugas sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Abdul Khairul Rizky Purba, Master of Science, spesialis farmakologi klinik, PhD. Beliau adalah dokter spesialis farmakologi klinik di Rumah Sakit Universitas Erlangga, sekaligus bertugas sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dan yang akan bertindak sebagai moderator kita pada sore hari ini dari tim Dolan ID Surabaya, yakni adalah Dr. Pandu Hanindito Habibi, spesialis obstetri dan ginekologi, Magister Kedokteran Klinik. Beliau adalah staf divisi obstetri dan ginekologi sosial Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Baiklah para pemirsa setia Dolan ID Surabaya, pastinya sudah tidak sabar lagi untuk menyimak bersama apa sih yang dimaksud dengan precision medicine dan apa implikasinya ataupun manfaatnya dalam praktek klinis sehari-hari para dokter sekalian dari berbagai multidisiplin ilmu. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Pandu selaku moderator yang akan bertugas pada sore hari ini untuk memandu jalannya acara Dolan ID seri ke-65. Kepada Dr. Pandu, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Linda, rekan saya di ID Surabaya untuk mengarrange dolan ya dok ya. Alhamdulillah ketemu lagi setelah minggu lalu kita rehat sebentar ya untuk Iya, apa namanya ada libur hari raya Nyepi. libur, libur panjang. Alhamdulillah mudah-mudahan yang berpuasa juga puasanya ibadahnya lancar. Kita bisa ketemu lagi dalam acara majelis ilmu gitu ya istilahnya. Mudah-mudahan ada nilai ibadahnya juga gitu ya Dokter Iya, Linda. betul, betul, dok. Ya, dalam acara dolan yang ke-65 kali ini alhamdulillah kedatangan tamu dari farmakologi nih Dokter Linda. Jadi ada Iya. Dokter Jeffman, bacanya Jeffman betul ya Dokter Jeffman, Jeffman Effendi Marzuki dan Dokter Abdul Hairul Rizky Purba. Selamat sore Dokter Jeffman dan Dokter Abdul Hairul. Makan dok, saya Dokter Pandu dari ID dok. Jadi alhamdulillah ini kedatangan dari Farmako nih yang pertama kali nih kayaknya Dokter Iya. Jeffman dan Dokter Hairul. Jadi mungkin sebagai introduction dulu dok dari Dr. Jerman dan Dr. Abdul Hairul, mungkin ada yang perlu disampaikan dok kepada para partisipan ini seperti apa sih precision medicine ini? Jadi ini kan sesuatu hal yang mungkin relatif baru begitu ya dok ya. Mungkin di Indonesia juga implementasinya belum seluas itu dan bagaimana farmakologi ini memandangnya kan aspek precision medicine ini nggak hanya terapeutik aja kan juga ada diagnostik nanti juga bagaimana terapinya. Monggo mungkin Dokter Jafan dulu ya saya persilakan kalau ada yang perlu disampaikan dok. Silakan Suara dok. saya kedengaran gitu. Terdengar Kedengar, dok? dok. Oke, Jelas. oke.
Iya dok, jadi sebenarnya precision medicine betul sekali yang dibilang dokter Pandu, cukup luas, sangat luas bahkan. Eh, Memang precision medicine adalah sudut pandangnya adalah bagaimana kemudian kita melakukan terapi pada pasien sesuai dengan individunya, bagaimana kita melakukan suatu pendekatan kedokteran eh, sesuai dengan individu dari pasien itu. Individu itu dinilailah salah satunya dari aspek genetiknya. Kira-kira kayak gitu. Kalau di Surabaya sendiri sebenarnya kita sudah mulai start. Jakarta sudah mulai start. Surabaya baru saja mulai start. Kemudian kalau dari aspek farmakologi klinik sendiri, precision medicine so di mana sih tempatnya gitu. Precision medicine ini tempatnya sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita mengutilisasi dari sebuah pemeriksaan genomik atau kondisi genomik seseorang terkait dengan aspek farmakokinetik pasien terutama, sehingga kemudian kita bisa mencegah yang namanya adverse drug reaction atau efek samping obat. Kira-kira seperti itu, dok. Baik dok, Dokter Jehman. Mungkin Dokter Abdul Hairul Rizky Burger. Mungkin panggilannya siapa ya dok? Biar saya nggak menyebut namanya tidak terlalu panjang. Dokter Rizky, Dokter Hairul, apa Dokter Purba? Oh enggak dok. Biasanya saya dipanggil Khairul dok. Baik, Dokter Hairul. Mungkin Dokter Hairul Ya, ada yang ditambahkan dok mengenai precision medicine sebelum kita ke diskusi. ya. Precision medicine ya. Teman-teman di sini mungkin sudah mengenal ada istilah farmakogenetik genomik gitu ya, farmakogenomik genetik. Nah ini respon obat itu juga tergantung ini ya dari variasi genetiknya, variasi genetiknya. Jadi kita eh, di dunia ini ya banyak sekali yang termutasi-mutasi, tapi jumlahnya cukup banyak. Istilahnya adalah polimorfisme. Polimorfisme. Jadi jumlahnya cukup banyak, seakan-akan itu normal gitu ya. Jadi dari awalnya normal, kemudian maaf, sebentar. Baik, baik, Dokter Hairul, apakah ada kesulitan teknis dok? Mungkin Dokter Jehman bisa dengar suara saya? Dengar, jelas. Baik, sambil kita menunggu Dokter Hairul ya. Eh, Ya, mohon ya, maaf. Dokter Hairul mau dilanjutkan, silakan dok. Ya, jadi intinya itu dok, kalau kita di dunia ini ada polimorfisme ya, polimorfisme itu mutasi yang jumlahnya cukup banyak. Nah itu mempengaruhi respon obat nantinya. Nah, kita punya istilah fenotip ya. Fenotip itu misalnya kalau kita di farmakologi ada efek samping obat gitu ya. Kemudian fenotip dalam bentuk efikasi obat gitu ya. Itu hasil dari genetik plus lingkungannya gitu ya. Kalau misalnya ada variasi genetik, kemudian ada pencetusnya lingkungan, misalnya ada obat yang mencetus genetik tersebut, maka akan muncul itu efek samping atau efek terapet. Itu gambaran besarnya. Baik, terima kasih Dokter Jehman dan Dokter Hairul. Tadi saya tangkap bahwa precision medicine ini terutama di bidang farmakologi contohnya adalah mencegah adverse event ya, jadi efek samping obat dan terkait efikasi obat. Saya juga mengingatkan kepada para peserta kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait topik ini bisa disampaikan melalui kolom Q&A ataupun kolom chat atau juga bisa raise hand, nanti bisa bertanya secara langsung kepada para narasumber kita. Oke, repeat ya. Eh, jadi Mungkin saya boleh bertanya sebentar ya, Dok. silakan Mumpung ada Dokter Indah. pertanyaan dari peserta. Ya, Mumpung silakan. lagi live ya. Iya, Dokter Jeffman sama Dokter Koirul menarik sekali ya, Dok, sebetulnya tentang precision medicine ini ya. Kalau kita lihat tadi penjelasan sedikit dari Dokter Jeffman dan Dokter Kairul terkait dengan genomik ya, genomik seseorang gitu ya, Dok ya, untuk terhadap efeknya terhadap efek obat gitu ya. Nah, kalau di kulit sendiri itu kan ada bermacam-macam dok kejadian cutaneous adverse drug reaction ya dok ya, yang terjadi di bidang DV dan itu juga termasuk kegawat daruratan di bidang DV. Nah, salah satunya seperti Stephen Johnson syndrome dan TEN. Nah, itu apakah juga terkait
Kalau nggak salah sih memang ada HLA tertentu gitu ya dok yang berperanan pada SJS dan TEN. Nah ini terkait dengan precision medicine ini, apakah dengan kita mengetahui apa ya genomik atau apanya gitu ya dok ya, supaya mencegah supaya pada pasien itu tidak terjadi SJS dan TEN itu bisa ya dok berarti ya? Atau bagaimana dok? Iya. Ya dok, dok sebenarnya saya punya slide. Bolehkah saya tampilkan? Ada mungkin saya Oh boleh boleh dok. membawakan sedikit slide. Boleh dok. Oke, Silakan dok. Ya ada nah, yang ditanyakan silakan dokter dok. Linda ada di dalam situ sebenarnya. Ah, ya, boleh boleh Oh boleh. iya 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 dok. Saya izin share screen. Soalnya Baik, kulit itu silakan banyak silakan. dok apa cutaneous drug reaction dan manifestasinya kan bermacam-macam ya. Betul, Ada betul. apa bentuknya itu bermacam-macam dan itu apakah juga tergantung pada genomik seseorang gitu ya. Oke, oke dok. Ya, jadi eh, memang tadi yang seperti saya bilang tadi dok bahwa untuk kalau kita bicara precision medicine is too huge, terlalu besar skupnya. Maka saya kecilkan skupnya dalam utilisasi farmakogenomik untuk pencegahan adverse drug reaction. Eh, ini yang akan saya bahas mungkin dari adverse drug reaction, farmakogenomik, utilisasinya dan kesimpulan. Adverse drug reaction atau efek samping obat itu sama seperti yang Dokter Linda bilang, misalkan SCS itu merupakan suatu respon akibat obat yang tidak kita inginkan. Hmm. Dia terjadi Ya. pada dosis profilaksis, diagnosis, ataupun dosis terapi. Jadi pada dosis biasa nih yang biasa kita pakai gitu. Bukan pada dosis toksik. Itu yang disebut sebagai adverse drug reaction. Di mana kejadian ADR itu sangat cukup banyak, cukup signifikan di India itu sekitar 7,8% visit akibat adverse drug reaction. Di Indonesia sendiri, di salah satu rumah sakit saya kerja, saya melakukan pemantauan aktif efek samping obat, kita dapatkan sekitar 10% itu pasien dengan yang dirawat inap itu mengalami adverse drug reaction. Itu sesuatu yang tidak bisa dicegah, tapi kemudian kita bisa tangkap secara dini, kemudian kita melakukan intervensi secara dini sehingga tidak tidak menyebabkan yang namanya morbiditas dan mortalitas gitu. Kenapa morbiditas dan mortalitas itu tidak baik, adverse reaction itu jelek gitu. Karena dia akan meningkatkan loss, length of stay. Yang kedua, dia meningkatkan biaya perawatan. Kita di era JKN, kita menggunakan biaya perawatan mau seefisien mungkin. Secepat mungkin pasien bisa selesai, bisa pulang ke rumah gitu. Tapi kemudian ketika ada terjadi adverse reaction, apa yang terjadi? Loss-nya memanjang, biaya perawatan memanjang. Akhirnya pembiayaan jadi tidak efisien. Inilah yang kemudian salah satu peran farmakogenomik ada di sini, peran farmakologi klinik ada di sini. Eh, Sebagai mungkin saya menjelaskan juga sedikit terkait spesialis farmakologi klinik. Banyak mungkin yang awam terkait hal ini, banyak yang baru dengar juga. Jadi spesialis farmakologi klinik itu adalah suatu spesialisasi penunjang medik. Kami bekerja untuk menilai aspek farmakokinetik pasien, yang mana aspek farmakokinetik itu akan berimplikasi terhadap kadar obat di dalam darah, disposisi obat di dalam darah, sehingga obat itu bisa menghasilkan suatu efek toksik, terapeutik, atau justru subterapeutik tidak menghasilkan efek. Apa sih kondisi-kondisi apa yang bisa menyebabkan hal itu? Itu yang kami nilai. Mirip seperti gizi klinik sebenarnya. Jadi penunjangan medik. Nah, ini yang kami lakukan salah satunya untuk mendeteksi adverse drug reaction. Di mana kalau kemudian kita lihat bahwa adverse drug reaction ada yang sifatnya preventable. Jadi bagaimana kita melakukan prevensi terhadap adverse drug reaction ini. Nah, adverse drug reaction itu kalau dilihat dari beberapa studi, memang adverse drug reaction itu sesuatu yang bisa terjadi baik itu dari aspek farmakodinamik, farmakokinetik pasien, dari aspek obatnya tersendiri sendiri atau maupun aspek individu yang kita anggap misalkan seperti SCS. Kenapa ada orang yang pakai paracetamol dia alergi, ada yang tidak pakai paracetamol dia alergi, tidak alergi gitu, atau tidak terjadi SCS. Ini adalah salah satu peran dari farmakokinetik atau peran dari bagaimana nasib obat dalam tubuh kemudian mengaktifkan respon imunitas. Nanti akan saya bahas di bawah. Kalau kemudian kita lihat farmakogenomik, farmakogenomik itu bagaimana kemudian suatu eh, efek polimorfisme genetik terhadap disposisi obat sehingga mempengaruhi responnya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau pada saat ini kita masih di masa traditional medicine, kita sudah mulai bergeser ke precision medicine, di mana satu obat itu one size fit all. Jadi satu baju itu dipakai sama semua orang gitu. Entah bajunya kelonggaran, kesempitan, semua pakai. Akhirnya apa? Akhirnya pasien ada yang respon, ada yang toksik, ada yang tidak respon gitu. Tapi kalau kemudian kita melakukan precision medicine, maka setiap orang itu diharapkan akan menghasilkan complete response. Nah, dari aspek farmakokinetik, obat itu ketika beredar di dalam darah, maka ketika kita melihat kalau kita baca di slide itu ada kompartemen sentral itu di dalam darah, obat itu kadarnya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, tergantung dari kondisi farmakokinetik pasien. Nah,
Apa yang terjadi? Salah satunya kalau kita sering dengar enzim sitokrom P450 atau CYP. Itu akan ada beberapa obat yang harus dimetabolisme dulu oleh CYP sehingga memudahkan untuk dibuang atau kemudian membentuk metabolit aktifnya. Itulah proses biotransformasi namanya. Nah, kondisi farmakogenomik atau terjadi polimorfisme pada CYP, enzim yang mengkode CYP ini dapat mengakibatkan fenotipe yang berbeda, sehingga obat itu bisa dimetabolisme lebih cepat, lebih lambat, sehingga kadarnya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Responnya bisa berbeda. Nah, disinilah peran farmakogenomik salah satunya dalam aspek farmakokinetik. Di mana rangkaiannya itu rangkaian protein yang berbeda karena variasi genetik itu akan menyebabkan fungsi obat atau kerja obat yang berbeda seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau kemudian kita lihat di luar negeri, Mayo Clinic mereka sudah sangat maju ke depan untuk melihat ini, kemudian menerapkan menjadi bagian dalam pelayanan kesehatan yang kita di Indonesia sedang dalam tahap awal untuk mulai ke arah sana. Nah, bagaimana kemudian peran farmakogenomik untuk kita mencegah ADR? Nah, apakah ketika seseorang pakai obat itu pasti langsung efek samping atau kejadian ESO gitu? Saya pernah menulis bahwa efek samping itu tidak serta-merta terjadi hanya karena single faktor, karena faktor obat itu jarang sekali, karena faktor obat toh. Ada beberapa faktor kondisi yang bisa mempengaruhi eh, kondisi tersebut. Salah satunya aspek farmakogenomik tadi, polimorfisme tadi. Nah, sehingga ketika kita melihat dari aspek farmakokinetik, yakni metabolisme obat, nah, ketika terjadi sebuah perubahan enzim pengkode CYP, misalkan eh, enzimnya jadi sangat lambat untuk memetabolisme, contohnya obat isoniazid. Isoniazid pada TB, dia harus dimetabolisme oleh N-asetyltransferase. Tapi kalau ada mutasi pada NAT, maka kerja dari kerja dari NAT itu akan sangat lambat. Begitu kerjanya lambat, kadar obat akan tinggi di dalam tubuh, sehingga efek toksik, efek samping yang muncul, maka muncullah ADR. Salah satunya seperti itu. Ini ada beberapa studi terkait dengan CYP. Ini ada CYP2D6, ada banyak CYP dalam tubuh kita, salah satunya 2D6. Ini mereka melihat obat-obat yang dimetabolisme oleh CYP2D6, mereka kumpulkan, mereka melihat dari aspek phenotype. Ternyata dilihat bahwa pada pasien dengan ultra rapid activity atau aktivitas yang sangat cepat dari CYP2D6-nya, eh, kejadian dizziness itu tidak terjadi pada pasien ultra rapid, tetapi akan sangat tinggi pada yang poor, kayak gitu. Jadi ada 4 fenotipenya: ultra rapid, normal, intermediate, dan poor. Semakin semakin lambat proses metabolismenya, maka semakin tinggi kejadian dari dizziness itu. Contoh yang cukup established dengan sangat baik adalah COPD-19. Kalau kita tahu clopidogrel adalah obat antiplatelet yang sebenarnya ketika masuk ke dalam tubuh harus diubah dulu menjadi bentuk aktifnya. Bentuk aktif clopidogrel ini harus dimetabolisme oleh CYP2C19. Nah, kalau kita lihat pada gambar, ini ada pada grafik ini, uh, dilihat bahwa yang rapid metabolizer dan metabolisme lambat itu ternyata platelet inhibisinya itu inhibisi dari agregasi platelet itu lebih baik pada yang rapid metabolizer karena bentuk aktifnya jadi lebih banyak gitu. Tapi yang decrease metabolizer bentuk aktifnya jadi lebih sedikit sehingga efek inhibisi pada platelet jadi lebih minimal. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang ketika misalkan pasien dengan sakit jantung masuk pakai clopidogrel, kita tidak tahu aspek farmakokinetiknya, eh, gimana CYP-nya, kemudian pakai clopidogrel, tiba-tiba second attack. Second attack dianggap sebagai proses perjalanan penyakit. Tapi kan mungkin saja di situ peran dari CYP yang tidak tercover sehingga kemudian second attack terjadi. Nah, kemudian eh, begitu juga apakah ini kemudian mereka pikirkan terkait dengan interaksi obat. Eh, Kemudian mereka membandingkan antara kejadian interaksi obat dan tidak ada interaksi obat terkait dengan omeprazol. Walaupun mereka sudah ganti dosisnya pada dosis sore maupun pagi, ternyata efek dari eh, rapid metabolizer maupun decrease metabolizer itu terdapat perbedaan. Sehingga memang ini menunjukkan bahwa eh, proses metabolisme dari dari clopidogrel itu sangat penting untuk aktivasinya sehingga menghasilkan suatu efek terapeutik yang baik.
kegagalan suatu obat itu pun dimasukkan menjadi suatu efek samping obat, yakni kegagalan ADR tipe F, yaitu kegagalan sebuah pengobatan akibat dari subtherapeutic effect dari suatu obat. Nah, clopidogrel pada kasus decrease metabolizer, kondisi tersebut yang bisa terjadi. Nah, ini yang tadi Dokter Linda tanyakan terkait dengan HLA. Eh, jadi kalau kita bicara SCARS, SCARS itu drug hypersensitivity reaction pada obat, itu ada banyak apa eh, bentukannya, ada yang SJS, ada TEN, ada DRESS, ada EGIP. Nah, kalau kemudian kita lihat salah satu sudut pandangnya adalah HLA, HLA ini adalah eh, salah satu apa human leukocyte antigen yang kemudian dia bisa mendeteksi obat sebagai benda asing ketika terjadi polimorfisme. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pasien-pasien ternyata dilihat beberapa banyak sih pasien Stephen Johnson syndrome yang ketika menggunakan obat mengalami Stephen Johnson syndrome terjadi perubahan genetik. Ternyata HLA yang mengalami mutasi pada HLA-B 1502 itu kemudian dianggap memiliki resiko yang besar terjadinya SCS. Nah, ini adalah salah satu faktor tersebut. Nah, ini juga studi di Taiwan, mereka memperlihatkan bahwa oh ternyata di antara HLA, walaupun HLA B yang star 4601 itu juga bisa bermutasi, tapi kemudian kejadian SCS-nya tidak lebih banyak dibandingkan yang tidak ada mutasi. Tapi ketika kita lihat pasien yang memiliki mutasi pada HLA B star 1502, yang terjadi adalah SCS yang memang lebih banyak. Nah, ini juga pada oxacarbazepine, seperti demikian. Ini obat yang banyak dipakai, obat statin, di mana obat statin itu ketika masuk ke dalam sel, dia harus dihantarkan oleh pintu masuknya atau transporternya ada SLCO1B1. Ini ketika terjadi mutasi dari SLCO1B1, apa yang terjadi? Proses dimasukkan obat ke dalam sel itu bisa berkurang sehingga efektivitasnya menurun atau dia justru meningkatkan obat masuk ke dalam otot atau ke dalam hati. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Studi pada anak-anak menunjukkan bahwa disposisinya lebih banyak ketika terjadi mutasi pada 1521T jadi C. Itu kemudian eh, menjadikan kadar obat statin itu lebih banyak di dalam jaringan. Resikonya apa? Resikonya SAMS, statin associated muscle symptoms. Itu bisa terjadi hal tersebut. Atau efek jeleknya adalah rhabdomyolysis misalkan. Itu merupakan salah satu faktor yang bisa diinfluence akibat dari mutasi dari SLCO1B1. Sedangkan kalau kita bicara tadi kan aspek kinetik, aspek farmakokinetik, bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Tapi kalau aspek farmakodinamik, misalkan ini aspek farmakodinamik banyak dipakai dalam cancer sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita melihat dari aspek farmakodinamik untuk mencegah adverse drug reaction, terdapat satu tes terhadap eh, reseptor dari serotonin, di mana ketika terjadi suatu mutasi pada reseptor tersebut atau polimorfisme pada reseptor tersebut, apa yang terjadi? Maka agitasi itu lebih banyak pada kelompok yang kelompok yang memiliki uh, untuk 5-HTA-nya yang uh, CC, yang tipe homozigot CC. Nah, kemudian FDA sudah menuliskan ini terkait dengan bagaimana utilisasi dari farmakogenomik dalam obat-obat yang beredar di sana. Eh, Sebagai kesimpulan, kalau kemudian kita melihat di mana sih tempatnya sebenarnya pemeriksaan farmakogenomik untuk pencegahan ADR gitu. Karena yang tadi saya bilang bahwa ada sequential faktor yang menunjang terjadinya ADR. Tapi kemudian ketika kita punya screening farmakogenomik, apa yang terjadi? Screening ini bisa menutupi salah satu dari CHIS model ini. Di mana polimorfisme itu kita ketahui, kita tangkap, kemudian kita bisa mencegah, oke, berarti pasien ini bisa kita pilihkan regimen yang lainnya atau kita dose adjustment justru untuk pasien-pasien tersebut sehingga tidak terjadi efek samping. Ini merupakan suatu side plan dari WHO, di mana salah satunya adalah aspek dari patient safety, di mana kita harapkan ketika farmakogenomik memainkan peran yang cukup baik dalam layanan kesehatan, ini kita akan bisa menurunkan risiko dari ADR yang cukup signifikan. Demikian dokter dari saya. Baik, terima kasih Dokter Jehman. Mungkin dari Dokter Hairul ada lagi yang ditambahkan, Dok? Cukup? Ya,
Saya menambahkan terkait dengan biaya ya. Mungkin Oh ada ya, yang tahu. ya ada yang tanya juga dokter. Dok, silakan dok. Saya- Ya, eh, dokter-dokter sekalian ya. Pharmacoeconomics ini mungkin juga hal yang baru bagi kita ya setelah ada BPJS. Tapi teman-teman yang mungkin bergelut di farmakologi sudah tahu ya pharmacoeconomics. Kami akan mengevaluasi terkait dengan outcomes-nya. Kalau pharmacoeconomics itu orientasi ke outcomes-nya. Dokter sekalian sudah tahu yang terkait dengan SJSN, kemudian JKN, kita itu memang terbelenggu dengan JKN. Jadi kalau eh, mau meresepkan atau mau mencentang untuk diagnostik lab-nya, kita harus berpikir ini masuk JKN atau tidak. Kita akan mengevaluasi ya ke depannya apakah ada beberapa terkait dengan pemeriksaan genetik masuk atau tidak di JKN. Baik, kita seorang dokter punya dua roles ya di sini ya. Kita ingin apa ya, menyembuhkan pasien ya, mencegah efek samping yang tadi sudah disampaikan sama Dr. Jeffman ya, dengan cara men-screening genetiknya ya. Tetapi di lain pihak kita juga mempertimbangkan biaya. Iya. Biaya, cost itu secara general ya. Kita taunya bukan biaya satu satu obat gitu ya atau biaya untuk laboratory tidak ya kita menghitungnya itu seluruhnya ya seluruhnya dari outcomes-nya ya apakah pasien itu em, bisa menjalani kehidupan sehari-harinya ya setelah sembuh jadi tidak hanya sembuh tidak pasien juga bisa memiliki kualitas hidup yang bagus gitu ya kalau murah enggaknya, ya pilih saja placebo gitu ya. Placebo lebih murah gitu ya. Jadi tetap kita mempertimbangkan efekasi, tetap kita mempertimbangkan efek samping jangka panjang, kita mempertimbangkan kualitas hidup pasien. Itu adalah pharmacoeconomics. Ya, jadi kita sekarang arahnya ke VBM, Value Based Medicines ya. Kalau IBM sudah tahu semuanya ya. Kita arahnya sekarang ke Value Based Medicine. Ya. Jadi value-nya itu dilihat dari perspektif dokter bisa, dari perspektif pasien bisa, saya nggak hanya sembuh gitu ya. Saya pengennya bisa kualitas saya lebih tinggi ya, lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Nah, ini terlihat dengan perspektif ya. Kalau kita mau mengkalkulasi biaya, ya tidak hanya satu persatu kita berhenti di satu-satu, tapi kita total semuanya ya. Kita total semuanya. Kita lihat dari perspektifnya society atau perspektif dari pasien. Perspektif saya sama perspektifnya pasien berbeda gitu ya. Mungkin pasien melihatnya saya dikasih obat sekian-sekian, kemudian ditambahkan pemeriksaan genetik gitu ya, pemeriksaan lainnya, pemeriksaan darah, kemudian berapa kali dokter visit, mungkin itu ya. Tapi kalau perspektif saya hanya melihat pasien biaya obatnya gitu ya, biaya obatnya, kemudian biaya labnya, biaya mungkin sama, tapi yang berbeda, pasien akan mempertimbangkan saya nggak kerja gitu ya, produktivitas saya akan berkurang. Nah itu harus diperhitungkan berapa rupiah yang dia harus bayar ya untuk tidak kerjanya gitu ya. Itu perspektif dari society juga. Ya. Jadi banyak sekali yang kita pertimbangkan kalau kita membaca terkait dengan jurnal-jurnal pharmacoeconomics ya. Ini perspektifnya siapa dulu gitu ya. Biayanya segini perspektifnya siapa dulu gitu ya. Ada banyak macam analisisnya, ada cost identification ya. Jadi kalau yang kita kalkulasi paling rendah itu adalah cost identification. Kalau cost effectiveness efektif dan juga murah gitu ya. Terjangkau maksudnya. Ya itu adalah cost effective, cost benefit itu kalau misalnya kita menganalisisnya dengan moneter. Nah ini ada studi yang menyampaikan, saya skip aja yang di bawah ini ya. Studi yang menyampaikan bahwa ada beberapa, kalau kita mau cek genetik, mana sih yang cost efektif, mana sih yang tidak cost efektif gitu ya. Nah misalnya di sini, kita lihat yang orange ya, cost saving atau yang biru, ya cost efektif. Misalnya kita mau menterapi apakah gitu ya, atau kita menerapi clopidogrel. Maka ini studi dari systematic review ya, dia menjelaskan bahwa ada 17 studi ya terkait dengan clopidogrel yang menyatakan bahwa cost efektif ya kalau kita melakukan pemeriksaan genetik untuk mencegah reinfections ya
atau kejadian efek samping dalam selama penggunaan clopidogrel ini. Nah, ini yang cost efektif, yang misalnya kita kasih PPI. PPI ini hanya satu studi saja, ya. Ini kesempatan kita kalau mau mengkaji lebih lanjut, ya. Hanya studi saja, satu studi ini menyatakan bahwa cost saving kalau melakukan pemeriksaan genetik sebelum pemberian obat PPI. Jadi ini banyak sekali yang sudah disampaikan, ya, oleh Clinical Pharmacogenomics Consortium International, ya, bahwa beberapa yang terkait dengan, misalnya tadi terkait dengan HLA, ya, HLA itu efek samping yang muncul, ya, kalau misalnya kita mau mencegah efek samping obat, misalnya TEN atau uh, Stephen Johnson syndrome gitu, ya, kita bisa mengecek HLA-nya dulu, anti-epileptik yang terkait dengan carbamazepine, ya. Kita cek dulu. Nah, ini penelitian-penelitian sebelumnya evidence base menyatakan bahwa 7 dan 1, ya, ini ya, satu, ya, 1 dan 2, ya, 1 dan 2 studi menyatakan bahwa, tiga ya totalnya, 3 studi menyatakan bahwa ini cost efektif. Ada juga 4 studi lainnya menyatakan bahwa ini masih kurang efektif gitu, ya. Nah, ini cost efektif maksudnya, cost efektif. Nah, ini kita kaji secara ulang, ya, apakah ini benar atau tidak di negara kita. Karena negara kita settingnya berbeda, ya, thresholdnya aja berbeda, kemampuan berbiayanya berbeda. Karena ini beberapa negara yang menyampaikan bahwa 3 studi cost efektif, 4 studi tidak cost efektif gitu, ya. Kemudian misalnya antikoagulan, antikoagulan ini 6 diantaranya cost saving, ya. Kemudian 9 diantaranya mungkin maaf, ya, ini ya, 5 not cost efektif dan 4 yang uncertain. Uncertain itu tidak menyatakan bahwa ini cost efektif atau tidak. Itu ya gambarannya yang tadi. Ya, itu terkait dengan biaya. Eh, saya stop share. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih Dr. Hairul. Jadi tadi sudah melengkapi, saling melengkapi. Dr. Jeffman menjelaskan mengenai adverse drug reaction atau ADR dan bagaimana implementasinya precision medicine di bidang farmakologi. Dan kemudian Dr. Hairul juga melengkapi mengenai cost effectiveness-nya ya, Dok, ya. Jadi kalau semua kita dokter mau ngasih obat harus diperiksakan genomiknya, ya juga kayaknya nggak cost efektif juga kalau kita nggak pilih-pilih. Baik, mungkin sebelum nanti saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya dok untuk dokter Hairul dan dokter Jerman karena sangat menarik ini topiknya mungkin masih relatif baru ya. Tapi di Jakarta dan Surabaya sudah ada ya dok ya. Eh, Eh, di kira Jakarta sudah ada, Surabaya sudah ada dok, tapi memang tidak semua gen kita bisa periksakan saat ini. Baru beberapa gen saja dok. Yang saat ini COP2C9, 219, 2D6, sama SLCO 1B1. baik dok, nanti sebelum kita ke apa namanya eh, praktik klinisnya, saya mungkin nanti minta beberapa contoh kasus dokter, beberapa contoh biayanya. Contoh misalnya tadi di slide-nya dokter Hairul ada eh, obat untuk kardiovaskular tuh dua-duanya itu cost efektif. Jadi mungkin sangat perlu mungkin ya dok, rekomendasi sangat perlu untuk diperiksakan eh, genomiknya atau precision medicine-nya ini. Nah nanti seperti apa kasusnya dan berapa sih biaya yang harus dikeluarkan nanti coba saya tanyakan. Tapi ini sebelumnya kita ke peserta dulu dok. Ada beberapa yang sudah masuk di kolom Q&A. Ini Dokter Willy Tasman ini banyak sekali pertanyaan, tapi nggak apa-apa kita bahas satu persatu. Mungkin ada beberapa yang tidak terlalu terkait dengan topik ini secara khusus. Ini apa pertanyaan mengenai farmakologi secara umum mungkin bisa dibantu secara singkat ya Dokter Hairul dan Dokter Jefman. Mungkin Dokter Jefman dulu nih dok. Pertanyaan pertama dari Dokter Willy Tasman. Apa bedanya antara agonis dan antagonis? Silakan Oke dok. dok. Jadi kalau kita lihat dari sisi aspek obat, Ya. obat itu tentunya tidak menghasilkan suatu respon baru di dalam tubuh kita, melainkan dia mengoptimasi sistem fisiologis atau meniadakan respon fisiologis tubuh. Nah, ketika obat itu diberikan, dia duduk pada reseptor agonis, maka kita lihat dulu reseptor itu ketika dia diaktifkan apa yang terjadi? Misalkan dia mengaktifasi simpatis, maka agonis ketika obat itu efeknya agonis, maka hasil efek yang dihasilkan adalah simpatomimetik gitu. Tapi kalau misalkan dia antagonis pada reseptor itu, maka respon yang dihasilkan adalah simpatolitik. Kira-kira kayak gitu, Dok. Misalkan contoh lebih realnya adalah misalkan diberikan obat yang agonis terhadap reseptor simpatis, maka denyut jantungnya jadi lebih cepat. Ketika kita kasih antagonisnya jadi lebih lambat. Contohnya beta blocker kayak gitu. Contoh simpelnya kayak gitu dok.
Ya, Dok. Jadi dia akan menghasilkan efek yang sesuai dengan reseptor yang ditempati ya. Kalau agonis maka dia akan cenderung apa namanya Aktifkan. mengaktifkan. Kalau yang satunya mendeaktifkan atau menonaktifkan. Ini dilanjutkan dok pertanyaan dari Dr. Willy juga. Pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang mengenai antagonis. Kalau tadi kan agonis dan antagonis. Sekarang antagonis kompetitif dan antagonis non kompetitif. Nah, ini kayak nih dok, kuliah farmakologi nih dok ya. Silakan dok. Ujian ini ya. Mungkin dokter, Se- saya ya menambahkan dokter, ya ya antagonis ya. dokter. Kalau iya ada agonis, agonis parsial, ada antagonis. Kalau antagonis itu dia berikatan dengan reseptornya, tapi tidak memberikan efek, gitu ya, tidak memberikan efeknya. Kalau yang inverse agonis itu efeknya akan terkembalikan dengan agonisnya. Kalau agonis parsial eh, dia berikatan, kemudian dia memberikan efek bisa agonis bisa antagonis, gitu ya. Partial agonis itu kalau misalnya lo ada agonis gitu ya, gue jadi antagonis. Kalau ada antagonis, gue jadi agonis. Ya, contohnya kayak ISA itu ya, intrinsic ke sistem sympathetic activity itu ya. Dia beta blocker, ya, beta blocker, tapi efeknya ada sympathetic activity-nya gitu ya. Intrinsic sympathetic activity. Nggak jelas juga kan ya, dia Banyak dulu, Pak. blocker tapi dia ada sympathetic gitu ya. Itu partial agonis. Nah, ini antagonis kompetitif sama antagonis non kompetitif. Kalau kompetitif berarti dia berkompetisi ya. Kalau ini kan reseptor ya. Jadi kalau misalnya ada histamin datang gitu ya, dia menduduki suatu reseptor. Kalau misalnya ada antagonis datang, misalnya antihistamin gitu ya, kita berikan antihistamin, dia akan bisa menggeser asal jumlahnya banyak gitu ya. Ya, Kalau non itu yang kompetitif kompetitif ya, ya. Kalau yang non kompetitif, meskipun tidak banyak ya, dia tidak bisa akan bergeser ya, nggak bisa bergeser. Tapi tidak semua obat bekerja di reseptor. Jadi ada beberapa obat yang tidak bekerja pada reseptor. Jadi tidak juga seperti antagonis dan seperti agonis ini. Oke, itu Dr. Pandu. baik baik siap. Terima kasih dok. Nah, ini juga pertanyaan nomor 3. Mudah-mudahan terjawab ya Dokter Willy. Dokter Willy di bawah juga saya lihat masih ada beberapa pertanyaan lagi. Berikutnya pertanyaan nomor 3 dari Dokter Haria Narotama. Nah, Dokter Haria ini SPOG juga dok. Beliau senior saya. Beliau sangat aktif tanya ini kalau di obrolan saya sangat apresiasi dengan keingintahuannya beliau, curiosity-nya. Jadi apakah precision medicine berdampak pada biaya pengobatan bisa lebih mahal? Nah, tadi kan saya ini agak tertarik dok. Misalnya tadi di slide pertama Dr. Jeffman, kalau misalnya banyak terjadi adverse reaction, itu kan banyak mungkin terjadi efek samping, komplikasi yang akhirnya meningkatkan loss, kemudian dan lain-lainnya. Kalau pernah nggak dok, misalnya ada studi yang membandingkan cost effectiveness ini kalau dengan precision medicine itu pada akhirnya itu akan lebih mahal atau lebih murah dok? Monggo silakan dokter Jaman dulu, baru mungkin dokter Hairul melengkapi jawabannya dok. Pertanyaan dokter Hairul. Untuk farmakoekonomi sebenarnya yang lebih ahli dokter Hairul, tapi saya coba jawab. Memang ada beberapa studi yang membandingkan, salah satunya clopidogrel sebenarnya yang paling established dengan bagus memang clopidogrel studi, di mana mereka menunjukkan bahwa ketika mereka membandingkan pasien yang pakai clopidogrel ketika tidak dilakukan genetic testing berapa sih biayanya gitu. Kemudian ketika mereka melakukan testing clopidogrel, apakah biaya perawatannya akan meningkat. Jadi kalau yang kayak Dr. Hairul jelaskan tadi dari aspek biayanya sangat komprehensif itu tidak dilihat dari aspek pasiennya saja atau aspek dokternya, tapi whole aspek. Ketika itu dilihat dan dibandingkan antara keduanya, ternyata lebih cost efektif yang genetic testing. Tapi yang perlu saya highlight adalah kita harus juga hati-hati untuk hal-hal yang kayak gini karena kita harus lihat berapa banyak sih kejadian dari adverse drug reaction. Itu juga akan prevalensinya seberapa banyak sih sehingga itu akan mempertimbangkan nanti akan bukan mempertimbangkan berkontribusi terhadap jumlah biaya yang akan keluar. Misalkan nih kita suatu kejadian misalkan kayak HLA misalkan pada SSJ pada karbamazepin itu kan sangat jarang sebenarnya, 1 banding berapa 10.000 pas 1.000 gitu, 10.000 atau 100.000 gitu kejadiannya kan. Tidak mungkin juga kita melakukan genetic testing untuk mencegah satu orang 10.000 testing kita lakukan. Tapi pada kondisi-kondisi yang seperti itu, tempatnya bukan sebagai screening, tetapi sebagai diagnostik. Kalau buat saya seperti itu. Jadi kita bisa lihat, oke, ketika itu terjadi, dari mana sih sumbernya kejadian itu? Maka kita lakukan diagnostik untuk melihat itu. Itu dok kira-kira. Monggo dok. Baik. Terima kasih dok. Dokter Hairul mungkin menambahkan dok. Iya, saya tadi ya, slide saya yang ini ya. Ya, oke. Ini cukup menarik dok ya, slide ini. Ya. Mohon maaf, ini saya geser. Bentar. Ya, ini dok, kalau kita perhatikan di sini bahwa misalnya ya, kita lihat secara ya secara detail aja ya. Kalau misalnya ini
platelet. Antiplatelet ini ya, CYP2C19 ya. Itu ada 22 studi ya yang menyatakan bahwa ini cost saving dan cost efektif berarti 4 tambah 17 sekitar 21 studi menyatakan bahwa itu cost efektif kalau kita melakukan pemeriksaan CYP2C19 lagi. Kalau kita tambahkan dengan CYP2D6 ya, 2D6 terkait dengan antiplatelet ini, ada satu studi dan itu menyatakan bahwa cost efektif. Ya. Kemudian ada lagi terkait dengan ini antidepresan. Antidepresan itu kalau di tes diagnostiknya untuk CYP2D6 ya, itu 2 studi dan itu menyatakan not cost efektif. Tapi kalau kita lakukan multi-gen panel ya, banyak sekali terkait dengan antidepresan banyak sekali ya, CYP2D6, CV2C9 ya. Nah itu terkait dengan multigen ini, semakin banyak yang kita periksa ya, maka semakin cost saving dan cost efektif, gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan tuh secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Beda lah misalnya anti di sini misalnya anti epileptik ya, anti epileptik masih menyatakan bahwa 4 studi itu masih not cost efektif gitu ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan HLA A3101 ini juga dipengaruhi oleh persentase efek samping yang terjadi. Tidak banyak ya, tidak banyak ekspresi untuk HLA ini ya, mutasi ini yang menyatakan bahwa pasien-pasien terjadi Stephen Johnson atau TEN ya akibat dari mutasi dari HLA ini. Jadi tidak banyak. Jadi biaya ini dipengaruhi juga seberapa banyak insidennya ya terkait dengan efek samping dengan efekasi gitu ya. Jadi kalau semakin banyak maka semakin efektif gitu ya. Nah ini kita pertimbangkan kalau misalnya kita duduk di kebijakan ya, ini mau dimasukkan apa tidak gitu. Itu dok, saya stop there. Ya, Baik dok. Jadi artinya tidak bisa dibuat satu kesimpulan precision medicine akan lebih murah atau lebih mahal. Jadi sangat tergantung dari kasusnya, obatnya masing-masing ya dok ya. ya Misalnya tadi betul. kalau antiplatelet atau obat kardiovaskular dia akan cost efektif, tapi sebaliknya kalau Ya, tadi codein itu akan ini gitu ya, akan Iya, tidak optimal. iya, dok. Tapi Baik itu dok. harus saya itu sih dok. Tapi itu kan kondisi hari ini gitu. Beberapa Ya, waktu ke depan pasti akan cost untuk genetic testing itu pasti akan menjadi semakin murah, murah ya. semakin murah. Ya, sehingga kan lebih terjangkau ya dok ya. Jadi akan kita lebih terjangkau. Ya. oke, baik baik. Terima kasih. Saya lanjut dok. Masih ada beberapa pertanyaan dok ini dari Dokter Rafael Jaya Kusli. Ya ini mungkin sebenarnya nggak ada hubungannya dengan precision medicine, tapi nggak apa-apa karena masih farmako kuliah kita hari ini. Izin bertanya dok, berapa lama puyer dapat digunakan? Karena kalau diolah dari rumah sakit, expired date yang tercantum bisa cukup lama. Mungkin dokter Jasmine dulu. Gitu. Eh, dari sebenarnya puyer ini kan tergantung sebenarnya puyernya itu isinya apa. Isinya yang menentukan nantinya apakah dia masih bisa dipakai atau tidak karena terkait dengan stabilitasnya. Nah, ketika masih jadi ada obat yang stabilnya cepat, ada yang stabilnya lama. Nah, harus dilihat dari masing-masing obat. Apa sih yang dicampur sehingga stabilitasnya itu kemudian kita bisa tarik kesimpulan, oke, ini masih bisa dipakai atau tidak. Tapi kalau saya kasih clue yang sangat simpel sebenarnya, ketika terjadi perubahan bau, warna, atau kemudian tekstur, atau kemudian sudah terbuka, maka sudah terbuka maksudnya bisa terkontaminasi gitu sama bakteri, maka sebaiknya sudah tidak digunakan. Sesimpel itu. Mungkin itu adalah cheat-nya menurut saya. Ya, cheatnya ya dok ya. Silakan dokter Hairul ada tambahan dok. Ini Ya kalau misalnya puyer ya, kalau puyer apalagi puyer ini ya dok ya, kalau misalnya puyer ada vitaminnya yang higroskopis ya, higroskopis kayak vitamin B kompleks gitu ya, itu ya, nggak bisa tahan lama, itu nggak bisa tahan lama ya. Jadi dia nanti akan nempel-nempel, kalau sudah nempel-nempel di kertasnya sudah nggak bisa dipakai lagi, gitu, harus ya. berbaru lagi. Jadi mungkin sama seperti yang disampaikan dokter Jerman tadi bahwa kalau ada perubahan tekstur lebih nempel-nempel Hmm, gitu ya, perubahan warna, perubahan apa tadi bau ya dok ya. Termasuk kalau sudah terbuka, bahkan terbuka sedikit gitu juga nggak boleh dok ya dokter Jerman. Sudah Kalau menurut saya terkontaminasi. nah, resiko kontaminasi ada sehingga kemudian Oh, lebih baik jadi pakai yang masih tertutup. pastikan kemasannya harus bagus ya dok ya. Kalau puyer itu. Baik, baik kita lanjut ya dok. Kemudian kembali nih, dokter Willy ini. Dokter Willy Tasman kepada TS. Apakah interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik dapat terjadi bersamaan? Silakan dok. Farmakokinetik dan farmakodinamik. Apakah
Itu beriringan. Oke. Dokter Hairul dulu atau saya dulu, Dokter Hairul? Interaksi eh, farmakokinetik dan interaksi farmakodinamik. Ya. Interaksi ya, farmakokinetik ya itu obat satu mempengaruhi konsentrasi obat kedua ya dalam tubuh. Kalau interaksi farmakodinamik itu intinya adalah efek apa ya, obat satu dia mempengaruhi efek dari obat kedua gitu ya. Nah, kalau terjadi bersamaan gitu ya, bersamaan ya pada kemungkinan mungkin aja gitu ya, mungkin aja ya. Misalnya kalau ya tadi terkait dengan SWAP ya, SWAP ada yang inhibitor SWAP atau yang inducer SWAP gitu ya. Kalau misalnya ada rifampicin dia TB, kemudian ada diberikan oral contraception atau hormonal contraception, maka ada interaksi pharmacokinetics di level metabolik, ya di metabolik karena rifampicin akan meningkatkan ya metabolisme dari oral contraception-nya. Kalau misalnya farmakodinamik, dia mempengaruhi apa ya, efeknya ya, efek obat kedua gitu ya. Misalnya eh, orang itu minum ACE inhibitor gitu ya, captopril lah contohnya untuk menurunkan tekanan darahnya. Tapi di resep yang lain dia minum NSAID gitu ya, misalnya sampai Venalan. Itu juga mempengaruhi efeknya, yaitu efeknya bisa meningkatkan tekanan darah. Kalau dia minum obat rifampicin, minum oral contraception, kemudian NSAID, kemudian itu jadi satu, bisa jadi ya interaksi farmakodynamics. Tapi itu dua hal yang berbeda yang perlu ditekankan ya, interaksi farmakodynamics dan farmakodynamics. Iya sih. Dokter Sivan, mau nambahkan Dok? Iya dok, kalau saya ya, lihat silakan Mas Teman. dengan Dokter Herul, interaksi farmakokinetik dan dinamik bisa terjadi bersama-sama, bisa terjadi masing-masing pun eh, bisa terjadi dinamik saja, kinetik saja bisa. Nah, kalau misalkan contoh nih, contoh yang bisa terjadi keduanya, misalkan contoh, eh, misalkan pasien diberikan sukralfat bersama dengan PPI gitu. Kalau misalkan dari aspek farmakodinamiknya kita berpikir bahwa kerjanya kemungkinan adalah sinergistik karena satu menghambat pompanya sehingga tidak keluar asam lambung, yang satunya melapisi mukosa lambung. Tapi kemudian ketika kita pakai supralfat, terjadi perubahan dari kita pakai PPI dulu, terjadi perubahan dari pH lambung. Ketika pH-nya lebih basah, maka supralfat itu untuk aktivasi menjadi bentuk lebih mukoid itu agak sulit ketika suasana basah. Jadi interaksi farmadinamik terjadi, kinetiknya pun terjadi. Jadi kayak gitu misalkan kita bisa berikan misalkan kita berikan supralfat dulu baru berikan PPI ya seperti itu dok kira-kira. Kalau misalkan memang mau dikombinasikan gitu. Dr. Jeffman, terkait dengan ini, precision medicine, kita kan ini ya, ada evidence terkait dengan PPI, dengan clopidogrel itu ya. Ya, PPI dan clopidogrel ya, PPI. PPI itu kan omeprazole, contohnya ya, paling ya, banyak kan omeprazole ya. Omeprazole itu kalau misalnya kita ketahui bahwa dia adalah aktif ya, aktif di dalam tubuh, dia prodrug. Omeprazole itu prodrug. Clopidogrel juga produk, sama-sama produknya. Dia ingin aktif gitu ya. Nah, omeprazole ini kalau misalnya aktif ya, dia harus butuh suasana asam, suasana asam. Clopidogrel dia aktif kalau dia ada SWAP ya, 2C19 ya. Nah, omeprazole itu inhibitor, inhibitor dari SWAP 2C19 ya. Jadi kalau misalnya omeprazole dikasih clopidogrel, maka omeprazole akan menghambat clopidogrel. Nah, kalau dulu nggak bisa aktif, jadi percuma dia ada di situ gitu ya. Nggak bisa aktif karena omeprazole akan menghambat si WB219 itu. Nah, terus kemudian omeprazole harus sampai ke bagian sel parietal untuk diaktifkan akan mengikat proton pump itu. Nah, efeknya ya bisa interaksi efek ya, bisa interaksi juga terkait dengan konsentrasi clopidogrel dalam tubuh. Itu bisa terjadi bersamaan. Ya cukup bagus tuh contohnya itu. Itu bedanya dengan interaksi obat yang biasa apa dok? Kaitan dengan precision medicine tadi. Apakah artinya harus periksa CYP-nya dulu atau gimana tadi yang disampaikan Dokter Hairul tadi mengenai contoh clopidogrel dengan PPI tadi gimana? ya Oh, dok. rasanya. Ya dok, kalau saya gini dok. Jadi kan efek samping itu akan muncul tidak hanya karena satu event, jarang dia muncul karena satu event, tapi bisa. Nah, ketika misalkan pasien udah pakai misalkan nih sudah pakai omeprazole, terus kemudian pakai clopidogrel, Clopidogrel. begitu kita tahu bahwa ternyata CYP-nya adalah poor metabolizer untuk CYP2C19, akhirnya kan aktivasi dari clopidogrel yang sudah dihambat oleh omeprazole lebih buruk lagi ketika mau diaktifkan oleh CYP yang poor metabolizer. Akhirnya resiko pasien untuk retrombosis sangat besar. Kayak gitu dok. Hmm. Jadi ada efek Jadi aditifnya, efek baik, tambah. baik, baik, baik. Jadi precision medicine mengecek CYP genomik untuk mencegah interaksi obat kira-kira begitu ya dok ya?
Kalau interaksi dok, kalau misalkan kita bicara interaksi bisa sendiri kok itu bisa sendiri. Tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan farmakogenomik seperti itu, kalau kita skupnya yang lebih sempit, kita buat saja bahwa misalkan kita mau ngecek nih pasien kan kalau tadi untuk mencegah interaksi sebenarnya kita cukup melihat dari sudut pandang obatnya saja. Tapi ketika kita mau lihat kalau kita mau lihat interaksi, kita cukup lihat dari sudut pandang obatnya saja. Tapi melibatkan dua obat gitu dok, omeprazol, clopidogrel. Tapi ketika kita mau terkait dengan farmakokinetik, farmakogenomik, kita cukup melihat clopidogrelnya saja. Clopidogrel akan dimetabolisme oleh CYP2C19. Maka kalau CYP2C19-nya tidak begitu aktif karena mutasi tersebut, maka clopidogrel tidak akan aktif. Tidak akan aktif dengan baik, sehingga resiko inhibisi dari agregasi platelet kecil. Sehingga retrombosis bisa terjadi. Di situ dok tempatnya. Tapi kalau kemudian kita kaitkan interaksi dan farmakogenomik, maka ketika pasien yang sudah poor metabolizer ditambah lagi dengan omeprazol, tambah resikonya semakin menjadi lebih besar gitu dok. Kira-kira kayak gitu. Ya, ya, baik, baik. Terima kasih dok. Karena ini masih banyak pertanyaan dok dan waktunya juga terbatas. Saya izin lanjut ya dok ya ke pertanyaan berikutnya. Apakah racikan obat bisa mempengaruhi waktu paruh obat? Silakan dokter Hairul, ini ditujukan pada dokter Hairul. Sangat tidak mudah merubah waktu paruh ya. Waktu paruh itu sangat tidak mudah untuk kita rubah ya. Kalau benar-benar fungsi ginjalnya sampai apa ya, sampai parah gitu ya, itu baru bisa mempengaruhi waktu paruh. Dan kalau misalnya ada beberapa obat yang zero-order kinetics ya, ini istilahnya ini kuliahnya panjang nih kalau misalnya kita bicara mengenai zero-order Cara singkat kinetics ya. aja dok. Itu Jangan ya panjang. Kebetulan memang anunya apanya top anunya singkat dok. singkat Apa aja ya. Ya, ya singkat aja. intinya tidak mudah, itu tidak mudah untuk kalau racikan tidak mengaruhi. Ya. Kalau bagi saya, Bisa kalau tapi yang racikan aja. sangat-sangat tidak mudah ya dok ya. Baik, saya lanjut ke Tidak. berikutnya. Dokter Frederick, pertanyaan dari Dokter Frederick, di era BPJS untuk pemeriksaan farmakogenomik pada penyakit apa saja yang, nah ini penting dok, ini pertanyaan sangat penting nih. Penyakit apa saja yang wajib atau tanda garis miring sangat perlu untuk dilakukan pemeriksaan mungkin ini ya maksudnya farmakogenomik tadi ya. Berapa kali harus diperiksa farmakogenomik seseorang? Apakah satu kali saja cukup? Dan apakah nanti dengan pemeriksaan satu kali itu obat tiap orang beda-beda? Silakan Dokter Jerman dulu. Gantian. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari aspek farmakogenomik, pemeriksaannya berapa kali cukup satu kali seumur hidup gitu. Itu Cukup kalau satu kali ya dok ya. kita meriksa Baca cukup semua ya dok ya. kalau misalkan bisa baca semua. Tapi kalau misalkan kita cuma bisa baca beberapa gen, maka gen itu yang ketika terbaca dia hanya sekali diperiksa seumur hidup. Misalkan saya periksa khusus CYP2C19, maka saya akan tahu CYP2C19 saya untuk seumur hidup, nggak usah tes lagi gitu. Sekali stop Hmm. gitu dok. Nah, Hmm. penyakit mana sebenarnya yang harus diperiksa. Jadi gini dok, kalau sudut pandang untuk farmakokinetik, kita ngelihat obat mana yang mau dipakai. Kemudian kita testing untuk kinetik tersebut yang mungkin mempengaruhi obat tersebut. Tapi kalau aspek farmakodinamik misalkan, salah satunya yang saat ini sudah rutin dilakukan adalah pada cancer. Misalkan contoh pada bidang dokter Pandu, misalkan pakai pembrolizumab, pakai Hmm. pembrolizumab untuk cervix, maka kita harus periksa PDL1-nya dulu gitu. Kalau dia ada imunohistokimianya PDL1-nya ada, maka oke, pembrolizumab masuk dapat kena nih cancernya. Kira-kira kayak gitu. Apa sudah ada rekomendasinya dok list penyakit-penyakitnya tadi yang Eh, sebaiknya saat diperiksa? ini saat ini paling banyak itu sebenarnya di obat di cancer untuk misalkan non small lung cancer, misalkan ALK yang positif, terus BRCA untuk seamama, terus kemudian untuk cancer cukup banyak, tapi kalau kemudian untuk farmakokinetik dilihat sudut pandangnya tidak dari penyakit, tetapi dilihat dari obatnya. Obat mana yang mau dipakai? Kayak clopidogrel itu direkomendasikan untuk melakukan testing, misalkan kayak clopidogrel. Sehingga Oke. pasien jantung yang pakai clopidogrel sebaiknya kita testing. Kenapa? Jangan sampai dia retrombosis karena CYP-nya justru yang poor metabolizer. Kira-kira kayak gitu dok. Baik dok, ini ada hubungannya dok. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Dewi. Ini yang menjawab nanti Dokter Hairul saja ya. Ada dua pertanyaan. Kapan sebaiknya? Jadi kalau tadi dikatakan Dokter Jeffman itu cukup satu kali seumur hidup mungkin ya. Kapan? Jadi timingnya kapan kita melakukan pemeriksaan farmakogenomik? Apakah misalnya kita diperiksa sejak anak-anak, apakah sama dengan dewasa muda atau dewasa atau pas usia tua gitu misalnya. Kemudian yang kedua, obat-obat apa saja? Tadi Dokter Jeffman sudah mencontohkan Clopidogrel. Mungkin ada tambahan dari Dokter Hairul. Silakan Dokter Hairul. Iya, Dokter Pandu. Terima kasih.
Kalau untuk kapannya ya, sedini mungkin itu jauh lebih baik, Dok. Jauh sedini mungkin jauh lebih baik. Ya, anak-anak nggak masalah ya. Kalau misalnya mau dari awal ya, sebelum pemberian terapeutik, kalau kita di era BPJKN ini ya, BPJS, itu ya mungkin kita sebelum pemberian terapi ya, sebelum terapi. Tapi terkait dengan obatnya. Tapi kalau ingin screening semuanya, ya kami sarankan sih sedini mungkin. Kemudian obat-obat apa saja ya yang kemarin yang sesuai dengan ini ya, evidence base ya, evidence base. Yang pasti kardiovaskuler, kardiovaskuler ya. Kemudian yang terkait dengan antineoplastik. Itu yang pasti itu. Itu kami rekomendasikan. Baik, Kayak Dok. Gitu, Pak. tamoxifen. Vaskuler itu apakah terbatas misalnya pada kasus-kasus infark gitu, misalnya infark miokard atau stroke, atau semua penyakit kardiovaskuler, Dok? Untuk Infark penggunaan antiplatelet atau ya, koagulan harus Oh, ya. Kalau kami merekomendasikan sebaiknya. tanda kutip oh, harusnya. oke. Berarti Baik ya. kardiovaskuler dan neoplasma ya, Dok ya? Dan Plasma ya. kanker ya, Dok ya? Betul dok. Terutama. Tamoxifen misalkan mau pakai tamoxifen ya kita periksa 2D6-nya. Kayak gitu. Hmm, Siap. langsung. Baik, jadi kita lanjut lagi, Dok. Ini pertanyaan dari Dr. Suwarno. Untuk SKP dari Simposium Dolan, apakah sudah ber-SKP Kemenkes? Saya yang jawab, Dok, ya. Jadi untuk SKP Kemenkes ini sedang proses, Dok. Jadi Dr. Suwarno dari ID Surabaya kita juga akan mengikuti perkembangan. Artinya kita akan berusaha untuk mengurus SKP Kemenkes ini nanti melalui salah satu lembaga institusi terakreditasi ya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo karena kami Surabaya ya di Surabaya nanti masih proses, Dok. Mudah-mudahan mohon doanya juga Dolan bisa segera ber SKP Kemenkes. Berikutnya dari Dr. Willy Tasman. Pada pasien yang mengkonsumsi pengencer darah seperti clopidogrel, lalu bagaimana mensikapi bila harus operasi emergensi? Silakan, Dokter. Jadi biasanya kita ada protokol untuk penghentian sementara dari clopidogrel. Kita stop dari 3 hari sebelum operasi, kemudian kita nanti bisa start lagi 1 hari pasca operasi. Kira-kira kayak gitu dok. Simplifikasinya kayak gitu. Bagaimana, Dok? Maaf, boleh Eh, dulu. Simplifikasinya adalah dok, pada pasien menggunakan clopidogrel kita bisa menghentikan 3 hari sebelum operasi, kemudian kita lanjutkan 1 hari pasca operasi. Tapi itu simplifikasi saja. Kita harus melihat dari masing-masing pasien kondisinya seperti apa, kondisi farmakokinetiknya gimana, kira-kira kita sudah bisa stop atau tidak gitu dok. Kalau saya seperti itu dok. Tapi simplifikasinya adalah 3 hari sebelum operasi, kemudian pasca operasi 1 hari sudah bisa di start ulang. Baik, itu idealnya, Dok, ya. Namanya, tapi kalau di Opjin itu namanya emergency itu nggak hitungan 3 hari, Dok. Bisa Iya, jam, Dok. iya Tapi betul. apa nanti itu ideal ya Ya betul dari itu tes idealnya. farmakologi. Tapi kalau dari Opjin misalnya saya mencontohkan pasien obstetri ya namanya pasien melahirkan tuh namanya kondisi emergency hitungannya hitungan jam mungkin ya, Dok, ya. Itu nggak ada masalah sih, Dokter Willy, apalagi kalau konsumsinya itu oral misalnya ya. Jadi mungkin bisa kita lihat dari bleeding time, clotting time, kemudian hemostasis. Kalau masih normal tuh rasanya masih aman. Kalau misalnya ada perdarahan pun kita bisa berikan preparat-preparat yang protrombosis begitu ya. Atau kita bisa gunakan transfusi darah. Maksud saya Namanya itu, operasi emergency, masa ditunda operasi emergensinya kan nggak memungkinkan. iya, maksud saya tadi untuk elektif. Iya betul. Baik, Ya, ya. berikutnya Dokter Kevin. Ini kayaknya Dokter Hairul yang cocok nih. Bagaimana status atau posisi Indonesia terhadap database genetik dari populasi penduduk Indonesia? Nah, silakan, Dok. Database genetik ya. Ya, Kita belum punya ya dok ya, Dr. Jafan Belum ya. punya, belum punya. Penting sekali ini, penting sekali. Ke depan kita harus punya ini ya. Iya, apa Negara negara proyeknya lain Pak sudah punya Pak Menkes itu ya? iya BGS itu makanya BKS itu ya, ya BGS ya. data gitu ya. genetik. Tapi itu ketahanan nasional juga ya rasanya, Dok ya. Ya, dok. Genetik, data Betul. genetik penduduk Indonesia loh. Iya Nanti betul. bisa dijual ke farmasi segala macam. Tantangannya Bisa. apa gitu ya, Dok ya. Jadi ini data yang sensitif juga. Jadi kita belum punya, Dok, ya, jawabannya itu dari Betul. Dr. Ariel. Berikutnya dari Dr. Dia Siswanto. Apakah pengaruh obat sirup dan obat yang dijadikan puyer menjadi satu dalam obat sirupnya? Apakah dapat berpengaruh ke farmakologinya? Jadi obat sirup dicampur puyer gitu ya maksudnya. Dan apakah bisa gabungan-gabungan obat ini dimasukkan ke obat jenis sirup? Karena untuk memudahkan dokter anak untuk memberikan obat. Silakan mungkin komentarnya Dr. Jafman. Iya, dok. Sebenarnya dok, kalau tidak tidak ideal sebenarnya itu mencampur obat gitu dok. Sirup dengan puyer langsung dicampur itu sebenarnya tidak ideal. Dimana sebaiknya pemberiannya dipisah. Itu paling baik. Karena kita bisa mencegah interaksi farmasetikal namanya. Cuma memang ini interaksi farmasetikal itu kadang bisa dilihat dengan mata telanjang, kadang-kadang interaksi farmasetikalnya itu tidak bisa dilihat sama mata telanjang. Contohnya misalkan yang nggak bisa dilihat mata telanjang, RL sama ceftriaxone.
itu ternyata itu akan membentuk kelasi, bentuk suatu suatu bentuk apa kayak kristal-kristal itu yang kemudian dapat terdeposisi di paru-paru, terutama pada anak-anak. Nah, jadi jadi kalau saya eh, sebaiknya tidak dicampurkan antara sirup dan puyer. Eh, tapi kalau misalkan ternyata pada kondisi terpaksa, sangat-sangat terpaksa, yang ketika itu tidak ada pilihan lain, misalkan harus dicampur, maka ketika terjadi perubahan warna, bentuk, maka kita sudah tidak boleh memberikannya secara bersama-sama. Baik, mungkin terima kasih Dokter Jaman. Mungkin Dokter Hairul ada tambahan apa kemungkinan terburuknya dok kalau misalnya itu dicampur tadi dan apa namanya apakah ada efek samping yang serius gitu ya? Ya. Atau misalnya Kalau dosis jadi dosis toksik atau bagaimana saya nggak ngerti. kami farmakolog ya tidak merekomendasikan campur mencampur gitu ya. Kalau sudah sirup ya sirup ya. Kalau ada beberapa obat yang tidak bisa dipuyer, nggak bisa digerus ya. Omeprazol itu nggak boleh digerus gitu ya, nggak boleh digerus. Dia punya coated yang melindungi diri agar tidak aktif dalam lambung ya asamnya ya. Karena dia harus diabsorpsi dulu, kemudian dimasukkan dalam tubuh, dia baru diaktifkan dalam tubuh setelah diabsorpsi. Kalau ada suasana asam di situ, dia kalau digerus dia jadi aktif. Padahal bukan di situ tempat kerjanya ya. Dia harus diabsorpsi dulu. Nah, seperti seperti itu jangan sampai digerus semuanya jadi satu, buyur, kemudian dimasukkan dalam sirup apalagi ya. Dan nanti Iya, malah nggak efektif nanti. Ya, iya, siap. Nanti tidak tercapai dok ya apa efek terapinya ya kemungkinannya ya. efek terapinya. Ya. Baik, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Kita sudah sampai jam 16. Mungkin bisa berdua, Dokter Hairul dan Dokter F. Jeffman yang menjawab. Berapa kisaran biaya pemeriksaan farmakogenomik ini? Dokter Hairul dulu. Terus siapa dulu aja deh. Ya, Dokter Ini yang Jeffman, sudah. silakan. setahu saya untuk yang multiple panel itu kisarannya sekitar 1,5 lebih sampai 2 juta lebih, 2, sekian. Cuma precisenya 2, sekian berapa saya eh, Oke. harus Itu yang cek tempat periksaan yang full lain. boardnya ya, yang lengkap itu ya, dok. Jadi ada beberapa kategori pemeriksaan gitu dok, atau Iya dok, gimana? ada beberapa. Jadi misalkan kalau di tempat periksanya itu salah satunya misalkan di ada lab yang bisa melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi mereka ada misalkan untuk obat beta blocker gitu. Itu untuk obat untuk si YP2C9 misalkan, untuk Oh, 2C9 saja diperiksakan. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan. Saya merekomendasikan adalah full panel. Langsung full cek. panel. Full panel itu maksudnya saat ini yang ada di Indonesia sementara hanya untuk 4 gen. Untuk yang statin, kalau dibilang itu adalah untuk statin, tapi sebenarnya itu adalah SLCO1B1 untuk gen SLCO1B1, CYP2C9, CYP2C19, dan CYP2D6. Itu yang ada di Indonesia sementara ini. Kita sedang mengupayakan supaya bisa lebih besar coverage-nya, sehingga bisa kita melihat dari semua aspek. Baik, jadi harganya 2, full panel dan sementara saat ini ya 4 yang bisa diperiksakan di Indonesia. Dokter Hairul, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin karena sudah waktunya dari Dokter Aldila Tama. Apakah ada batasan cost efektif dalam persiapan obat? Karena pada JKN, beliau sering menjumpai klinik yang membatasi dokter memberikan obat hanya untuk batas-batas waktu yang tidak masuk akal. Ya, ini karena ada kendalimu itu kendali biayanya yang tak garis, di garis bawah itu Dok. Kendali biaya kadang-kadang malah nggak mungkin dari keilmuan kita loh ini harusnya diberikan sekian tapi kok sekian gimana Dokter Aldi? Ya Dokter Hairul. Iya, iya, dokter Pandu. Iya, kalau cost efektif ya, kalau kita bilang cost efektif itu tergantung dari threshold. Threshold. Kalau misalnya kita mau mengajukan obat ke formularium nasional gitu ya, maka ada Hmm. istilah cost efektif. Cost efektif itu terkait dengan threshold. Threshold itu adalah willingness to pay ya, WTP kita bisa membiayai gitu ya. Kalau kita lihat dari negara-negara ya, country-country itu biasanya dilihat dari GDP-nya dok, GDP-nya, GDP-nya, GDP-nya. Kalau misalnya kapan dikatakan cost efektif gitu ya? Kalau nggak melebihi 1 kali GDP, ya. Kapan nggak dan bisa ada yang bilang 3 kali GDP, ya. Nah, eh, jadi harus tahu GDP-nya negara tersebut baru dikatakan cost efektif. Tapi kalau misalnya kita dari skala mikro, ada istilah kalau kita bekerja di rumah sakit ada industri BPJS dong, industri BPJS. Jadi ada kapasitas dari pembiayaan ya yang bisa diberikan kepada pasien, tapi ada ini ya ada maksimumnya ya. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Jadi kita juga mempertimbangkan itu ya, jadi tidak bisa lebih dari itu. Kalau nggak bisa, kalau bayar sendiri sih oke sih dok, kalau mandiri sih oke nggak apa-apa sih, seberapapun ya. Ya, ya, Tapi ya, kalau JKN kita harus ikuti peraturan. ya, ya, baik.
Baik, terima kasih Dokter Hairul, Dokter Jeffman atas waktunya, eh, bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi Ya, bersama kita di sini para peserta Dolan. Sudah tidak terasa sudah 1 jam kurang lebih kita diskusi. boleh satu kalimat, Dok? Oh, silakan Dok. Dok, jadi gini dok, untuk pemeriksaan farmakogenomik, farmakogenomik ini perlu dilakukan konsulta apa pre-genetic counseling dan post-genetic counseling. Jadi kalau mau periksa farmakogenomik harus melalui proses counseling dulu, counseling pre-genetik, genetik dan post-genetic counseling. Saat ini kita bisa melakukan pemeriksaan di salah satu lab, kan? Sebenarnya lab Cito itu bisa melakukan. Kemudian saya ada di Premier, ada di Rumah Sakit Ubaya, kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan genetic counseling. Dia harus counseling dulu sama clinical pharmacologist untuk farmakologi klinik, kemudian untuk melakukan genetik testing dok, supaya kemudian interpretasinya itu tidak menjadi salah salah kaprah gitu dok. Ya, Untuk jadi dose adjustment juga ya Dokter Jasmine ya, Ya bisa betul. untuk dose adjustment juga. untuk apa Ya, Pak Dokter Hairul? dose adjustment, dosis. Jadi Terus kalau misalnya ada adjustment. poor metabolizer atau pada intermediate metabolizer, kita bisa memperkirakan berapa sih dosis yang pas gitu ya, sesuai evidence. Baik, baik, terima kasih. Baik, rasanya informasinya sudah cukup lengkap tadi dari A sampai Z. Jadi dari apa itu precision medicine, sementara masih masih terutama saat ini terbatas untuk mencegah advanced drug reaction sama tadi interaksi obat, kemudian efikasi juga ya dok ya. Nah, mungkin nanti ke depannya efikasi bisa lebih luas lagi, anunya manfaatnya, mudah-mudahan. Kemudian yang kedua tadi bagaimana caranya, kapan harus dilakukan, cost-nya berapa, dan bagaimana use case-nya gitu ya, sudah disampaikan oleh Dr. Jekman dan Dr. Hairul. Mungkin ada 1 atau 2 closing statement dari Dr. Hairul dulu. Mungkin yang Iya, penting untuk sore ini dok, sandi bawa pulangnya dok. iya, iya. Kita sebagai dokter ya, kita harus apa ya, nomor satukan, memprioritaskan ya, memprioritaskan patient safety gitu ya, patient safety. Jadi kita harus mempertimbangkan efek sampingnya, ya, kemudian efektivitas obatnya tadi yang sudah sampaikan, dan jangan lupa cost-nya, ya. Jadi kalau misalnya ini efektif dan mencegah efek samping, tapi kalau pasien tidak bisa menjangkaunya, maka kita harus apa ya, harus care dengan cost-nya juga, ya. Maka itu eh, yang penting. Jadi, monggo, itu saja, Bang, kalau mau nambah. Nah, Dr. Jekman, silakan. Saya dok, dari saya safety dari sebuah obat atau safety dari sebuah terapi itu menjadi cost yang sangat mahal, karena satu saja kejadian itu sangat mahal yang harus kita bayarkan. Bayangkan kalau misalkan itu terjadi pada kita atau keluarga kita, kita tidak pernah mau terjadi adverse reaction pada diri kita, yang sesuatu yang merugikan, yang berat tentunya. Tetapi yang bisa kita cegah tentunya pasti mau kita cegah. Itu dari saya dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hairul dan Dr. Jekman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan nanti kalau ada undangan lagi untuk farmakologi mungkin bisa mengisi lagi Dr. Hairul, Dr. Jekman atau berganti dengan teman sejawat farmakologi yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan Sama-sama. ke host Dr. Linda. Silakan Dr. Linda. Ya, terima kasih Dokter Pandu, Dokter Jeffman, dan Dokter Kairul atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat ya dok pada sore hari ini. Ternyata memang penjelasannya tadi sangat lengkap dan sangat mudah dipahami. Dan ini memang merupakan hal yang cukup baru ya dok di Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menambah wawasan dan insight dari kita semua sejawat dokter sekalian. Baik, kita sudah berada di ujung acara Dolan ID seri ke-65 pada sore hari ini. Jangan lewatkan minggu depan akan ada seri ke-66 Dolan ID Surabaya dengan topik Kenali Tuberkulosis atau TBC pada anak sejak dini yang akan menampilkan narasumber dari IDAI dan juga mikrobiologi klinik. Jadi jangan lewatkan diskusi yang tidak kalah menarik pada Dolan ID seri ke-66 minggu depan. Baik, para pemirsa setia Dolan, dengan demikian berakhir sudah acara Dolan ID pada sore hari ini. Saya Linda Astari selaku host, mohon maaf apabila ada hal ataupun dalam pelaksanaan yang kurang berkenan. Terima kasih kami haturkan kepada moderator Dr. Pandu,
dan dua narasumber kita yang luar biasa, Dr. Jeffman dan Dr. Abdul Khairul Rizki, atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang kita kerjakan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian saya tutup acara Dolan ID sore hari ini. Selamat sore, selamat berpuasa ya Dok, nanti selamat berbuka pada jamnya nanti. Sampai berjumpa kembali pada acara Dolan ID Surabaya minggu depan. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih Dokter Jeffman, Dokter.